A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Griya Taman Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih. Kemarin dikatakan haram bagi orang yang wudunya batal 4 perkara. Yang 2 sudah diterangkan, yaitu sholat dan tawaf. Sekarang yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, wa massul mushafi, lan jempok mushaf. Jempok massu itu artinya dengan kulit yang mana saja. Sing dimaksud niki lho nggih. Dadi niki rodok beda karo massu kubulil adam. Walaupun gawe bahasa massu memegang, tapi seandainya memegangnya niku ndamel kulit tangan sisi luar niku juga haram. Karena batal wudu yang disentuh niku mushaf. Mushaf itu apa saja yang ditulis di atasnya itu Al-Quran untuk tujuan dibaca, dipelajari. Nah, niku mushaf. Kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatihi. Niku definisine mushaf itu kullu ma kutiba alaihil Qur'anu lidirasatihi. Apa saja yang di atasnya itu ditulis Al-Qur'an dengan tujuan untuk dibaca, dipelajari. Contoh sing mboten untuk dibaca niku koyok niku lho, wong biyen niku ana jimat ngoten niku lho, kadang ditulis nduk kertas terus dilempit-lempit ditutupi ndamel solasi lakban tanapa ngonten utawa dicor timah sehingga tidak bisa dibaca. Walaupun itu di dalamnya tertulis Al-Qur'an, tapi karena tidak bisa terbaca, tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk mempelajari, memahami Al-Qur'an, maka itu tidak bisa disebut mushaf. Tapi nek isok diwaca, digawe pelajar, digawe maca Quran, digawe mempelajari Quran dari bahan apa saja? Dari kayu, dari kertas, dari papan, ditaruh di tiang, di dinding, di pigora, di kulit binatang. Niku semua termasuk kategori mushaf. Yang kalau kitanya itu tidak punya wudu karena batal, maka jangan menyentuhnya kecuali darurat. Darurat niku misale Qur'ane logur, ya. Qur'ane logur jenengan mboten nggada wudu, nggih ambil saja karena menyelamatkan kehormatan Qur'an yang dibawa itu lebih penting, lebih darurat dibandingkan kalau kita tinggal untuk berwudu terlebih dahulu. Keburu kehormatan Al-Quran itu rusak gara-gara berada di bawah. Apalagi banyak orang yang lalu lalang. Seperti kisahnya niko, sinten niko, Bisru Al-Hafi. Ten ngone Risalatul Qusairiyah niku enten kisahnya Bisru Al-Hafi, seorang pemuda berandal cara mriki ngonten yang mendapati selembar kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim
terhembus angin kesana kemari di sela-sela kaki orang-orang yang sedang berbelanja di pasar. Akhirnya Bisru Al-Hafi niku melihat tulisan itu, dia kejar, padahal dalam satu riwayat yang lain ketika itu dia agak kondisi efek minuman keras, khomer, setengah limbung ngonten niku, dia kejar kertas itu karena dia hafal betul tulisan yang ada di kertas niku. Jadi elek-elek tahu ngaji zaman cilikane niku, walaupun nom-nomane niku mendeman. Diambil kertas itu kemudian dibersihkan dengan bajunya, dilap, terus dikasih minyak wangi. Dia beli di toko minyak wangi, uang yang ada di sakunya itu dia kasih minyak wangi, diletakkan di dalam botol, ditaruh di rak yang tinggi di rumahnya niku. Nah niku barokai mulyakno ayat Al-Quran. Bisru Al-Hafi niku kemudian diberi hidayah oleh Allah, dan datang seorang wali yang mengangkat dia sebagai murid atas petunjuk Allah. Jadilah Bisru Al-Hafi ulama besar, wali agung yang terkenal. Nah niku barokai mulyakno Quran. Lah orang yang hadas batal wudu atau nanti termasuk hadas besar, junub, itu dia status dirinya yang hadas itu tidak cocok kalau memegang mushaf Al-Quran yang dianggap sebagai kitab suci. Ten mriku lho nggih, persoalan wong ngantose jempok tok ae. Lho, mboten masalah jempoke, kita ini tubuhnya sedang hadas, kalau mau wudu dulu. Nek mboten darurat lho nggih. Nek darurat nggih niku wau ad-daruratu tubihul mahdurah nggih. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Niku darurat. Yang tadinya dilarang kalau darurat menjadi boleh. Bahkan nek cara kaidah gak cuma boleh, wajib. Nggih, wajib. Yang dilarang itu kalau sudah dibolehkan berarti wajib sesuai kadar ukuran. Kelaparan, paceklik, tidak ada makanan, kalau tidak makan mati. Ini ada makanan tapi haram. Misalnya daging hewan yang dilarang untuk dimakan, tapi tidak ada makanan lagi dan sudah berhari-hari tidak makan. Kalau diteruskan tidak makan bahaya mati. Harus dimakan sekedar untuk mengganjal perut supaya nyawa ini tidak keluar. Karena kelaparan itu kalau parah nggih iso mati. Niku malah dadi wajib, tapi wajibnya nggih sak ukuran sekiranya gak mati, mboten kok terus diterus-terusno disimpen untuk nanti, untuk besok, mboten angsal. Pun itu menyentuh mushaf. Apa saja yang ditulis ayat-ayat Al-Quran di atasnya untuk dirosah. Lah niki sak mangke HP nggih. HP niku kadang ya mboten kadang, kudu malan. HP niku kudu ana aplikasi Al-Quran. Karena kita itu lebih sering memegang HP daripada memegang Al-Quran. Carane mensiasati ya HP-ne diisi Quran. Supaya kapan-kapan kepingin ngaji niku gak kesuwen leren cari mushaf, dimanapun niku iso buka Quran lewat aplikasi tadi itu. Lah bahane kaca nggih layar niku, dan itu baru muncul ketika aplikasinya dibuka. Sehingga status ketika membuka nih, ketika membuka Al-Quran dalam bentuk aplikasi di layar HP niku statusnya ketika niku nggih ngenten niki khilaf, tapi nek kula melok pendapat ketika dibuka lho nggih. Itu statusnya Quran. Karena nyata-nyata yang tertulis niku Quran. Sak layar niku isine Quran, teko ndukur menisor niku Quran. Kalau dalam posisi sedang dibuka. Maka ketika itu jenengan wudu, jenengan punya wudu ketika membuka niku. Tapi ketika posisi sudah tertutup, nggih mboten iso diarani Quran. Artinya
wong nggawa HP nyekel HP niku mboten kok terus wudu nduk jerone ana aplikasi Quran mboten. Sama dengan di lemari, di dalam rak buku, lemari kitab, lemari buku niku banyak berisi buku-buku atau kitab-kitab yang bermacam-macam. Lalu termasuk di dalamnya terselip di situ mushaf Al-Qur'an. Maka ketika kita memegang rak lemari buku itu, ketika kita memegangnya nggih mboten usah wudu. Karena yang di dalam itu isinya tidak hanya Al-Qur'an. Sami dengan HP tadi niku. Karena di dalamnya niku tidak hanya melulu isinya aplikasi Al-Qur'an, jenengan pegangnya ndak perlu wudu, ndak wajib wudu, ndak harus wudu. Tapi ketika membuka cara nduk rak tadi niku, ketika jenengan mengambil Al-Qur'an, ya, cara nduk aplikasi kan jenengan buka Quran, cara dikiasno nduk ngene rak buku niku jenengan ambil Qur'annya. Nah, ketika itu yang jenengan kudu wudu wong sing dijupuk Qur'ane. Jadi ketika membuka layarnya itu jenengan pastikan wudu dulu, sebab ketika terbuka niku betul-betul yang tertulis itu Al-Qur'an. Dan niatnya untuk jenengan baca kan. Niatnya niku untuk jenengan baca lidirasatin. Jadi masuk dalam definisi. Walaupun itu dulu tidak ada. Nek tertulis di kaca enten, tapi tertulis di layar yang bisa hilang, bisa muncul niku dulu ndak ada. Nah, di ngonten niku tengah-tengah. Sebab tujuannya sama satu, yaitu mengagungkan, memuliakan. Niku sepakat niku. Bahwa Al-Qur'an mushaf itu wajib dijaga, wajib dimuliakan. Niku ulama sepakat niku. Terus Imam Nawawi ten ngene kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran niku ngonten. Annal muslimun napa ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushafi wahtiramihi. Para ulama Islam itu sepakat untuk menjaga, memuliakan mushaf Al-Qur'an niku. Nek cara ayat niku wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan tanda syiar kebesaran agama Allah, maka itu pasti munculnya dari hati yang takwa. Min taqwal qulub, dari hati yang takwa. Ada keinginan untuk memuliakan, mengagungkan. Mulane Bisru Al-Hafi tadi niku walaupun dia pemuda berandal, tapi karena dia ada niatan, ada maksud untuk memuliakan Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti seburuk-buruknya dia ketika itu hatinya masih tersimpan takwa Allah, itu masih ada. Dan niku penting. Cahaya itu walaupun kecil, dia akan bisa menjadi terang benderang ketika Allah menghendakinya. Nek kita niki cuek menganggap itu hanya selembar kertas yang tidak punya nilai, yang tidak perlu dimuliakan. Wong atase kertas saya ditulis nggawe tinta, ditulis nggawe mesin cetak. Nah niku tidak ada sedikit pun unsur ingin memuliakan firman-firman ayat-ayat Allah. Nah niku memprihatinkan. Walaupun bisa saja dia mengikuti pendapat ulama-ulama yang membolehkan ngonten niku, tapi di luar mazhab Syafi'i pasti. Mazhab Syafi'i sepakat mboten angsal. Batal wudu, haram memegang mushaf Al-Qur'an. Nah cuma umpama jempok niku mboten dosa gede. Para ulama mengklasifikasikannya bukan sebagai dosa besar. Beda kali sholat. Gak duwe wudu nekat sholat niku dosa gede. Tapi nek gak duwe wudu nekat jempok mushaf, haram niku ya dosa, tapi kelasnya ndak sama dengan yang sholat tanpa wudu tadi secara sengaja lho nggih. Dua-duanya secara sengaja. Padha haram nih, tapi dosa niku kan ono kabair, enten shaghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Niku cara fikih. Nek cara tasawuf ya wis gak usah nek didelok gede cilik dosa niku.
lihat kepada siapa kita berdosa. Sama kepada Allah. Dosa cilik ya dosane nang Gusti Allah, dosa gede dosane ya nang Gusti Allah. Sehingga tidak perlu dibedakan. Ada yang begitu niku ulama tasawuf. Nek cara fikih nggih dibedakno. Pun. Sekarang ganti wahamlu, membawa niku tidak menyentuh secara langsung dengan kulitnya, tapi mushaf itu dia bawa dengan tas misalnya. Nah niku sama saja, dia juga harus punya wudu, kecuali kalau yang ada di dalam tas itu tidak hanya berisi Al-Quran, sami kali rak buku tadi. Karena di dalam tas itu tidak hanya berisi Al-Quran. Nah niku lari-lari sekolah niku penting diulangi ngenten iki. Ada pelajaran disuruh pihak sekolah itu membawa Al-Quran dari rumah. Budal teko oma wudu. Tapi katakan kepada anak-anak, nduk jero tas sampeyan iki ana mushaf Al-Quran. Tapi sampeyan ojo niat nggawa mushaf Quran. Sampeyan niat nggawa buku pelajaran. Karena yang lain juga ada buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain banyak, atau alat-alat tulis yang lain juga ada di dalam tas. Niatkan membawa itu saja. Nah niku boleh. Tidak niat membawa Al-Quran, meskipun di dalamnya ada Al-Quran. Sami kali megang rak tadi itu, atau membawa rak tadi ini, ngusung rak, geser rak, jempok rak, sendenan rak buku yang salah satu di dalamnya ada Al-Quran. Tidak masalah, karena tidak hanya Al-Quran, dan kita tidak sedang niat memegang Al-Quran. Nek ngonten boleh. Wayahrumu, sekarang yang hadas besar, junub. Jadi kemarin dikatakan hadas itu kalau melihat apa yang diharamkan, berapa banyak yang diharamkan, maka hadas itu terbagi menjadi 3. Ada hadas asghar, kecil, ada hadas ausat, tengah. Lah yang sekarang niki tengah. Yang kecil itu 4, haramnya 4. Yang tengah ausat niki, tengah ausat niku tengah. Itu 6. Nanti yang ketiga akbar itu haramnya ada 10. Jadi 4, 6, 10. Tapi kalau dilihat dari cara mensucikannya cuma 2 niku sing jenengan sering kenal niku, karena ditinjau dari cara mensucikan. Kalau dari cara mensucikan ya cuma 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas besar niku nanti 2. Karena kecil itu mensucikannya dengan wudu, besar itu mensucikannya dengan mandi. Lah dengan mandi niki 2. Ausat dan akbar ini dua-duanya dengan cara mandi. Hadas junub kali hadas haid sama, menghilangkannya dengan cara mandi. Meskipun jumlah sesuatu yang diharamkan berbeda. Kalau junub niki yang sekarang niki 6. Kalau haid nifas 10. Tapi cara menghilangkannya sama-sama dengan cara mandi besar. Pun sekarang yang tengah niki ausat. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Orang yang hadas besar nek cara napa mandi, menghilangkannya dengan mandi. Nek ten mriki kita biasakan dengan bahasa orang yang hadas ausat, hadas tengah-tengah, yaitu orang junub. Junub niku bisa karena mimpi basah atau keluar sperma mani, bisa karena hubungan suami istri. Meskipun tidak keluar mani, nggih. Jadi hubungan suami istri meskipun tanpa keluar sperma niku ya junub jenenge. Lah batasan hubungan suami istri itu kalau kemarin kan sudah nggih. Kalau hasafah niku helme niku lho nggih. Pucuke kelamin laki-laki niku lho. Helme niku sudah tenggelam
sudah masuk tidak terlihat dari luar ke dalam farji atau kemaluan istrinya niku. Niku nek wis melbu walaupun durung melbu kabeh, niku statusnya sudah junub. Meskipun kemudian ditarik malih, wis gak sida, Dik. Itu sudah junub. Nggih. Ngenten iki nek mboten diterangno, engko dikira wong gak sida kok. Padahal sudah masuk niku ya sida, jenenge nek gak sida niku durung melbu niku lah niku gak sida. Nggih. Niku batasan dikatakan junub. Nek bahasa Kanjeng Nabi alus iltiqaul khitanaini, pertemuan dua kelamin yang dikhitan. Nggih, nah yang dikhitan dari laki-laki nggih khasafae niku. Nek durung khitan kan niku ketutup. Nek pun khitan kan niku kebuka. Nah, pun sami yang perempuan juga begitu. Pun iku sittatu asya'a ono 6 piro-piro suwiji. Ada 6. Kalau tadi 4, sekarang 6. 6 niku yang 4 sama. Sama dengan hadas kecil, tinggal nambah 2. Jadi 6 niku yang 4 sama, tinggal nambah 2. Nanti yang 10 juga begitu. Yang hadas haid dan nifas niku sama. 10 itu yang 6 sama dengan ini. Yang 4 sama dengan hadas kecil. Ditambah 4 lagi, karena hadas haid dan nifas itu keharamannya lebih banyak. Nih, tingkat hadasnya niku lebih besar. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena niku sing keterangan dulu niku, karena nifas apalagi nggih haid mawon itu terjadinya jarang, paling 1 bulan sekali. Tapi nek junub niku kan bisa tidak menunggu 1 bulan ya, kesuwen saulan, seminggu mawon kesuwen ya. Hadas lebih cepat lagi, sehari bisa berkali-kali. Nek junub kan paling sedina ya sepisan lah. Kemanten anyar ping 3, ping 4, ping 5. Nggih. Manten anyar niku. Nek junub, nek hadas wis gak adek kemanten anyar, gak adek kemanten lawas. Tambah lawas tambah gampang ngentutan. Nah, maka disebut hadas kecil, menghilangkannya dengan wudhu. Sering itu berat, menghilangkannya dengan cara yang mudah, wudhu. Haramnya hanya sedikit, 4. Tengah-tengah junub niku yo gak terlalu sering, yo gak terlalu jarang. Junub niku tengah-tengah, haramnya 6. Ada lagi yang haid nifas, niki jarang. 1 bulan sekali niku nek normal, kadang isok 2 bulan sekali nek pas kondisi tidak normal niku. Kok gak haid yo, kok gak haid yo. Ternyata hamil misalnya, datang apa telat datang bulan. Niku kan bisa berbulan-bulan tidak haid. Nifas apalagi, darah setelah melahirkan, nifas niku nggih. Lah kapan mosok ngelahirno ben bulan, ben tahun mawon gak mesti. Sehingga karena itu terjadinya hadas niku sangat jarang, maka cara mensucikannya dengan mandi, dan haramnya lebih paling banyak. Niku agama ngoten niku, nggih. Kita kalau mengenal karakter Islam itu seperti itu. Yang sering banyak itu berat, sulit, dipermudah. Menghilangkannya dengan wudhu, haramnya cuma 4. Yang ringan karena jarang terjadi. Nifas, haid, maka haramnya diperbanyak 10 niku ndak masalah. Wong arang-arang ketemu nifas, ketemu haid, itu seperti itu. Al amru idza daqat tasa'a wa idza tasa'a daqa. Sesuatu itu kalau sulit, Islam datang untuk mempermudahnya. Kalau sesuatu itu terlalu mudah, cenderung disepelekan, diabaikan, diterlantarkan. Islam datang untuk membatasi kemudahan itu supaya tidak kebablasan, tidak melampaui batas. Sebab yang melampaui batas pasti tidak baik. Israf namanya, dibatasi pun. Jadi 6 niki yang 4 sama. Yang pertama sama dengan yang kemarin, as-sholatu atau as-sholati, nyatane sholat. Yang pertama sholat, sama dengan hadas kecil kemarin niku, haram sholat. Junub apalagi. Terus Kanjeng Nabi, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin.
Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci, tanpa kondisi suci. Nek diterusno hadise wala sodakotan min ghululin, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Kadang wong niku dikira nek barang haram digawe sedekah, sedekahe niku pahala iso ngelebur harame wau, mboten diterima, ndak dianggap sebagai sedekah ngoten. Di hadapan Allah, nek di hadapan manusia nggih mboten semerap wong niku. Pokok duit ya legi kabeh, halal ya legi, haram ya legi. Karena orang ndak tahu kalau ndak dikasih tahu. Pun. Yang pertama sholat harus dalam keadaan suci, jangankan hadas besar, yang hadas kecil saja ndak boleh kok. Lah, bagaimana kalau dia itu tidak bisa mandi karena sakit misalnya, mandi junub? Ya tayamum. Atau memang ndak ada air, ya tayamum. Gantinya mandi niki nanti tayamum. Dengan tayamum dia boleh sholat. Mulane bahasa niate tayamum niku nawaitut tayammuma listibahatis sholat fardhal lillahi ta'ala. Aku niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Supaya diperbolehkan sholat niku asline gak oleh wong gak mandi junub, tapi karena ada darurat, air ndak ada, neten mriki mboten tahu ana cerita air ndak ada. Sebab bahasa gak ana banyu niku mboten nduk omat tok. Kalau di tetangga kita ada itu ya berarti kita harus minta air ke tetangga untuk mandi junub. Jangan karena air pam di rumah itu macet, wah gak ana banyu iki mati ya. Wis aku tak tayamum ae, keliru. Sebab bahasa tayamum itu harus mencari. Fa illam tajidu ma'an, tajidu bahasa ini. Kalau kalian tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu. Di rumah ndak ada, coba cari di sekitar kita, tetangga kanan kiri, bahkan sa RT sa RW niku golek nggih kados nika lho. Ceritane ibuke Nabi Ismail sing lari Safa Marwah nika lho. Nah, kalau kita mengikuti itu ya jaraknya itu setidaknya 500 meter lah. Nggih, Safa Marwah niku kan 400-an meter ngoten. Digenepno 500 meter. Setidaknya sudah mencari ke timur, barat, utara, selatan 500 meter wis gak ono. Nah niku baru dikatakan tidak ada, tidak menemukan. Tapi kalau baru buka keran macet terus mengatakan wah gak ono banyu tayamum, salah nih. Mboten ngonten maksudnya ndak ada air itu. Tidak menemukan air, bahasa Quran itu ngonten. Cara Imam Syafi'i gak menemukan berarti disyaratkan mencari. Mulane ten madzhab Syafi'i disyaratkan mencari, sebab bahasa Quran fa illam tajidu ma'an. Kalau misalnya di tempat itu juga tidak ditemukan debu, dan ini juga sangat langka, sebab nek gak ono banyu niku mestine akeh debu, berarti kering. Kering berarti banyak debu. Kalau ndak ada debu berarti banyak air. Ndak ada debu berarti pancen musim penghujan ya golek debu di jalanan lemahe teles kabeh. Sehingga pasti banyak air. Mulane penggantine air niku debu karena niku silih bergantinya di situ. Tapi kadang-kadang juga ada kondisi seperti itu, misalnya di atas pesawat, junub di atas pesawat, mau mandi ndak bisa, mau tayamum ndak bisa, sementara datang waktu sholat, ya sholat, namanya sholat li hurmatil wakti. Dadak ndukur pesawat ngimpi basah misalnya, mimpi basah junub, ndukur pesawat. Mari nonton pramugarine ayu dadakan keturun mimpi basah misalnya nggih. Terus datang waktu sholat sementara niki masih dalam penerbangan, belum mendarat. Ya sholat. Lu ndak bisa mandi, ndak bisa tayamum, sholat. Namanya sholat li hurmatil waktu. Hormat waktu niku. Cuma niki catatan. Karena orang junub itu tidak hanya ndak boleh sholat, tapi nanti di belakang ada yang keenam niku, niku tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi nek hadas kecil niku ndak boleh menyentuh, ndak boleh membawa.
Kalau hadas besar terkait Al-Qur'an niki, terkait Al-Qur'an kalau hadas besar niku ditambah satu lagi, tidak boleh membaca. Membaca itu meskipun tanpa memegang, tanpa membawa. Apal misalnya. Wong apal Quran utawa jenengan apal Yasin, apal surat-surat pendek, tapi jenengan posisi junub, ndak boleh jenengan itu baca. Wayahe jam'iyah Yasin tahlil, junub lali durung adus. Begitu ada di lokasi kelingan, loh aku manglak junub durung adus sih. Ya apa iki? Jangan membaca, diam saja. Jenengan jadi ketua jam'iyah, jenengan serahkan kepada teman yang lain. Sampean aku prai dina iki. Wis lah sampean sik, gak usah diceritakno kersane engko. Nggih, rahasia niku. Tapi yang jelas haram membaca Al-Qur'an meskipun hafal, apalagi sambil membawa, double-double tambahan haram ini. Baru boleh kalau yang dibaca itu bukan Al-Qur'an, misalnya zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tawassallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sholawat niku. Selain Al-Qur'an. Tapi begitu tutuk kul huwallahu ahad diam. Tutuk Al-Fatihah diam, ayat kursi diam. Pokok sing Quran meneng. Karena lupa, belum mandi besar, dadak teko nduk ngene acara Yasin tahlil misalnya. Haram membacanya. Lah, orang yang sholat li hurmatil wakti karena junub tadi bagaimana? Dia belum mandi besar, dia juga belum tayamum sebagai ganti mandi. Tadi tayamum niku iso ngganteni wudu, iso ngganteni mandi, nggih. Niku tayamum dan tata caranya sama. Mboten kok nek ngganteni mandi besar iku terus tayamume golong-golong kaya kucing, mboten. Nggih, ya sama yang diusap wajah dan dua tangan sampai siku untuk menggantikan mandi. Lah niki gak iso mandi besar, gak iso tayamum, salat li hurmatil wakti karena junub, bukan karena hadas kecil. Catatan, karena junub, yang sedang dibahas kan junub. Niku ketika salat ingat jangan membaca surat kecuali hanya surat Fatihah saja. Karena kalau surat Fatihah niku fardu, rukunnya sholat, wajib. Sholat tanpa Fatihah ndak sah. Tapi kalau surat pendek setelah Fatihah seandainya tidak dibaca kan sah niku. Justru kalau dibaca dalam kondisi seperti ini, kasusnya seperti yang dicontohkan ini, junub gak ono banyu gawe mandi besar, ndak ada debu untuk tayamum. Pesawat kan mboten enten debune, mosok pesawat ono debune ya kenemenan. Ndak mungkin lah. Sehingga ndak ada debu, salatnya li hurmatil wakti. Ingat, setelah Fatihah jangan membaca surat pendek niku karena niku ndak wajib. Sementara ini ada larangan haram membaca Al-Qur'an karena statusnya masih junub. Paham nggih? Jadi kalau posisi atau situasinya seperti itu, sholat li hurmatil wakti karena junub, ya sholatnya cukup Fatihah saja, tidak perlu membaca surat setelah Fatihah. Haram tetap niku, karena itu tidak wajib, yang wajib Fatihah. Sehingga wajib niku ketemu wajib, karena junub itu wajib meninggalkan membaca Al-Qur'an, jenenge haram niku kan wajib meninggalkan. Karena sholat itu wajib membaca Fatihah sebab Fatihah itu rukunnya sholat. Sehingga nek wajib berhadapan dengan wajib niku sah betul. Kaidahnya kan ngoten. Al wajib la yutraku illa liwajib. Wajib itu tidak boleh ditinggalkan kecuali karena hal yang sama-sama wajibnya. Kalau meninggalkan wajib karena sunnah keliru, tetap haram. Kaidah-kaidah ngenten iki bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kadang kita itu menghadapi pilihan-pilihan hidup, jadwal iki, jadwal iku, ajaan iki, ajaan iku. Niku panjenengan lihat yang wajib yang mana, yang tidak wajib itu yang mana. Kalau mau kita kerjakan terus wah iki tapi tabrakan iki, boleh ninggalno iki lah. Yang ditinggalkan itu wajib apa tidak? Harus disamakan.
Kalau wajib, sementara yang mau dilakukan ini tidak wajib, yo gak usah dikerjakno, lebih baik niki sing asal niki. Misale niku kerja nangone tempat atau sesuatu yang diharamkan. Bukan khilaf lho nggih. Nek khilaf niku koyok bank niku khilaf. Jangan mengatakan kerja di bank niku haram. Nggih. Khilaf. Nek ana sing muni haram ya ana panjane, tapi tidak semua ulama mengatakan haram. Sing haram niku riba, sepakat nek niku. Tapi apakah bank itu riba niku khilaf. Nek riba jelas haram. Nek bank niku riba ataukah tidak lah niku khilaf. Jadi kudu dibedakno antara bank dengan riba itu beda. Nggih. Nah niku nek wong awam kan kena pengaruh postingan-postingan nduk WA ngoten niku ndak bisa membedakan wis nuruti nafsune tok. Akhirnya nggih metu toko pegawai bank niku. Padahal satu sisi dia itu punya kewajiban terhadap anak dan istrinya. Gara-gara barang sing gak jelas haram mbotene ditinggal, sementara kewajiban anak istri niki menjadi terbengkalai. Ngenten niki mboten bener. Nggih, mboten bener ngenten niki. Karepe bener tapi mboten bener. Nggih, karepe bener niate golek rezeki sing luwih aman, tapi mboten bener. Baru pindah kalau niku nek memang pilihan hidupnya, sebenarnya ndak harus pindah. Baru dia pindah kalau dipastikan setelah pindah itu dia ada pekerjaan, ngonten. Jadi kan kata ngonten niku, nggih. Moro-moro hak ngarom-ngaromno mari ngonten setelah ekonominya terpuruk lalu menyalahkan pemerintah. Dolim, padahal dhewe sing metu teko penggaweane. Nah niku menyalahkan pihak lain padahal dia sendiri yang tidak benar di dalam memilihnya itu tidak menggunakan ilmu tapi menggunakan nafsu. Nah niku koyok ngonten niku kathah contoh-contoh yang lain niku kadang kita niku dilema sing ndi ya. Lihat saja bahkan sesama wajib itu ada tingkatannya. Ada yang wajibnya itu fardu ain dengan fardu kifayah, sama-sama fardu. Ada yang fardunya itu muwassa', waktunya longgar, dengan fardu yang sifatnya mudhoyak, waktunya sempit. Sing iki waktune sempit, sing iki longgar. Ya sempit ini yang harus kita dahulukan, sebab ini kalau kita tinggalkan habis waktunya. Sementara yang ini masih longgar bisa dikerjakan setelah ini, podo-podo wajibe. Lah pengetahuan seperti ini penting untuk diketahui, dielmoni bahasanya. Sehingga kita tidak keliru di dalam menentukan pilihan. Terus engko nek keliru sing disalahno wong liya utawa agama. Wah, Islam iku ngangel-ngangel ae, ngonten kadang-kadang. Padahal ndak. Yang sulit, yang bikin sulit itu ya kebodohan kita itu. Ketidaktahuan kita itu seringkali mempersulit hidup kita sendiri karena kita tidak tahu. Nek ngerti gampang, mboten enten barang angel. Sebab Allah itu memang menginginkan semuanya itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Enten carane mesti. Sampun niku disebutno setunggal. Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa niku nanti sama. Al-Fatihah.